Shalom Bapak dan Ibu, adik-adik semua. Ibadah akan segera kita mulai. Anak-anak dulu yang baik. Kami mengingatkan untuk HP yang mungkin masih diaktifkan, mohon untuk di silent supaya tidak mengganggu ibadah. Karena ibadah akan segera kita mulai. Anak-anak juga tidak boleh ngomong sendiri, duduk yang baik. Bapak dan Ibu, mari kita saat teduh sejenak, kita renungkan seluruh berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam segala kekhawatiran dan ketakutan kami dapat merasakan pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam segala kesedihan dan kedukaan Tuhan, kami dapat merasakan penghiburan dan kekuatan yang daripada-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, karena senantiasa kami tidak mampu untuk mengikuti segala kehendak-Mu. Dan biarlah pada minggu pagi hari ini, kami dan seluruh jemaat-Mu dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu, sukacita penuh yang daripada-Mu Tuhan, dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Kami dan seisi rumah kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan itulah penghiburan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh penata layan-Mu dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu, dan dalam penyertaan-Mu. Juga jemaat-Mu. Kami menyerahkannya dalam tangan-Mu, dalam berkat-berkat-Mu, dalam sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah ibadah ini ada dalam pimpinan-Mu, ada dalam penyertaan-Mu, juga di dalam berkat-berkat-Mu. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, berilah hormat tinggi, berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya, puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Jemaat dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita telah melewati bulan September dan kita masuki bulan Oktober ini
dengan kita beribadah kepada Dia. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan, bahwa pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini sungguh datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Adapun yang menjadi landasan ibadah kita minggu pertama bulan Oktober ini terdapat di dalam Ulangan 32 ayat 3. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan Bapak Ibu yang ada di luar masuki ruangan ibadah. Mari anak-anakku kita ke depan ya. Anak-anak juga akan beribadah kepada Tuhan. Ya, di depan masih ada tempat duduk ya. Silakan ambil tempat duduk di depan. Ya, kita akan bernyanyi bersama anak-anak kita. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Kami sangat berterima kasih bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang menyambut anak-anak datang memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di dalam ibadah anak-anak kami sebentar nanti, biar mereka boleh memuji dengan hati mereka, dan juga menyambut firman Tuhan, mereka memahami mengertinya, dan sejak kecil mereka boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus kiranya menolong para guru, para pendamping, sehingga mereka boleh menikmati ibadah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Silakan anak-anak, jangan lari ya.
Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sesungguhnya tidak bisa tidak mengatakan pada diri kita bahwa kita selalu jatuh dan jatuh di dalam kesalahan demi kesalahan, baik di dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita, perasaan kita di sepanjang minggu ini. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan itu memberikan anugerah pengampunannya kepada kita. Mari kita dengan sikap tertunduk di hadapan Tuhan, kita menyanyikan lagu sebenarnya aku tak layak. Nyanyian ini sambil sikap doa kita kepada Tuhan. Sebenarnya aku tak layak. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, karena Engkau memanggil aku ya Tuhan Yesus, kami menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, kami mengaku semua salah dan dosa dan pelanggaran yang kami telah perbuat, baik dengan sengaja maupun tidak, ya Tuhan. Tuhan, kami jujur sejujurnya di hadapan-Mu yang kudus itu. Kami adalah orang-orang yang selalu tidak taat kepada kehendak dan firman-Mu, ya Tuhan. Kami sering mengabaikannya, kami sering melupakannya. Padahal di dalamnya kami boleh menikmati penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan, kami sombong, kami angkuh, kami egois, kami sering mengikuti keinginan-keinginan daging kami. Terkadang kami juga lebih merendahkan orang lain daripada diri kami. Kami sering tidak bisa bersekutu dengan yang lain, mungkin karena status sosialnya, karena kepandaiannya, karena mungkin dia pernah berbuat salah kepada kami, ya Tuhan. Tuhan terlalu banyak, tidak bisa kalimat kami menyebut satu persatu segala pelanggaran kami. Karena itu kami mohon Tuhan, dengan rendah hati, Engkau membasuh kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh bersih kembali dan dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk anugerah pengampunan Tuhan yang terus masih Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu, yang Engkau tahu sering jatuh dan bangun di dalam mengiringi Engkau. Di dalam nama Yesus sekasih jiwa kami berdoa. Kita nyanyikan, kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya. Datang padamu. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu
mendengarkan berita anugerah dan pengampunan dosa. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari Mazmur pasal 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan petunjuk hidup baru kita yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Kita membacanya bersama-sama. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kiranya Roh Kudus yang menolong memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin. Silakan duduk jemaat, kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Di bulan ini spesial kita akan memperingati Hari Proklamasi, Bulan Reformasi ya. Bulan Reformasi, lagu-lagu kita akan kita ambil di lagu-lagu him dari KJ, dari PKJ dan sejenisnya. Biar tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk segala rahmat yang Tuhan sudah berikan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kehidupan dan kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau gugur lebam. Syukur atas kasih sayang dari dan teman. Bait kedua, syukur atas bunga mawar harum indah tak terhing. Syukur atas wanita dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kawin tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Syukur atas saya undang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan duka dan kesal. Syukur atas pengharapan. Kini dah kita ulang bait yang ketiga. Syukur atas keluarga yang kasih dan mesra. Syukur atas perlindungan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan dalam duka dan susah. Syukur atas pengharapan.
curahkan kekuatan. Syukur atas kekuatan. Segala duka dan dosa. Syukur atas pengharapan. Kini dan selamanya. Amin Bapak Ibu. Lagu ini menguatkan kita. Saya sampai emosional itu. Ya, kita akan membaca Mazmur dan akan dibacakan oleh Ibu Linda sebelum kita memasuki lagu berikutnya. Ya, mari saya akan membacakan Mazmur 111 ayat 1 sampai 5. Mazmur 111 ayat 1 sampai 5. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang yang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemara pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Lagu berikutnya kita ambil di dalam NKB 188 dengan judulnya Tiap Langkahku. Mari kita boleh bertepuk tangan, tidak ada masalah buat kita untuk memuji Tuhan. Boleh bergoyang, kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, Hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, langkahku, percaya Tuhan pimpin ke tempat itu diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bahagia. di waktu imanku, Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. tiap langkahku, Percaya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jalan di tangannya sejahtera, dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, tiap langkahku, percaya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga
surga yang bakal. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita akan menaikkan pujian. Kita ambil di dalam Kidung Jemaat nomor 363. Bagi Yesus ku serahkan. Biarlah kita dapat menghayati setiap pujian, setiap kata-kata yang ada, dan menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya. Tanganku kerja baginya, begitu mengikutnya. Dan ku memandang Yesus, dan ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku mandang Yesus, Ya, sejak ku pandang Yesus, Ku tinggalkan dosaku, pada Dia ku terpaku. Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamat. bait keempat, oh betapa Oh, betapa mengagumkan Raja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindungi. bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Mari kita
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa segala hidup kami adalah milik Tuhan, dan terutama jiwa kami sudah menjadi milik Tuhan. Untuk karena itu Tuhan, kami ingin supaya melalui pikiran kami, hati kami, dan tindakan kami ingin mempersembahkan untuk Tuhan dan mau diperbaharui oleh Tuhan. Sebagai komitmen kami mau diperbaharui, maka kami mau juga benar-benar fokus mendengarkan firman Tuhan, menghayati, mendalami, dan juga merefleksikan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan tolong mampukannya Tuhan. Dan juga setiap kami mendengarkan, berikan kami hikmat, juga hati seorang murid, juga telinga seorang murid yang mau taat dan mau dengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam reformasi. Bukan tahun 98 ya. Reformasi yang di sini adalah kembali kepada kebenaran Alkitab. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu topik. Ini adalah slogannya reformasi, Bapak sekalian. Jadi kalau misalnya ditanya apa slogan dari reformasi gereja, ada kalimatnya Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ini akan saya khotbahkan hari ini. Saya akan mengajak kita belajar bersama-sama bagaimana semangat reformasi itu sampai saat ini masih sangat perlu diperlukan. Bapak sekalian, sebelum mulai, saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Di Roma pasal 12, ayat yang 2 dan 3. Sebenarnya satu pasal ini, tapi saya tidak mengajak semua supaya tidak kepanjangan bacanya. Bapak Ibu bisa baca di rumah nanti. Saya akan membacakan buat Bapak sekalian. Singernya nggak ada soalnya. Ya, Roma 12 ayat 2 dan 3 saya akan bacakan bagian yang pertama. Roma 12 ayat 2 dan 3. Sudah dapat semua Bapak sekalian? Amin. Yang kok baru mulai khotbah sudah ngantuk? Oh belum ya? Tolong lebih semangat. Ini reformasi. Roma 12, 2 dan 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Kita lompat langsung ayat 9, 10, dan 11 ya, perhatikan. Dan 12, 4 ayat. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan lainnya Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita lanjut. Langsung ayat yang 18 sampai 21. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Bapak sekalian, mari kita akan baca slogan reform kita, slogan reformasi kita. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Sebenarnya ada kalimat lanjutannya, secundum verbum Dei, atau melalui firman Tuhan sebenarnya ya. Tapi nanti kita akan singgung itu. Coba baca sekali lagi ya. Ini adalah slogannya reform. Kalau kita tanya orang reform, slogannya ini. 1, 2, 3. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ini bahasa apa? Ini bahasa Latin Bapak sekalian. Jadi artinya bahwa gereja yang diperbaharui
akan terus-menerus diperbaharui. Nah, yang akan kita fokus adalah, bisa next ya. Pada zaman Martin Luther pada abad 15 ya, tahun 1517, ini adalah suatu gerakan pertama kali terjadi reformasi. Mengapa? Karena memang saat itu terjadi penyimpangan besar-besaran. Dari pimpinan teratas sampai ke dalamnya, itu banyak penyimpangan. Baik doktrinnya penyimpangan, kehidupan sehariannya penyimpangan, secara keuangan penyimpangan, pokoknya semua penyimpangan. Maka seorang Katolik yang taat, Martin Luther seorang Katolik awalnya. Lalu dia merasa ada yang tidak beres. Dia menulis 55 tesis untuk mengajak debat sebenarnya. Debat akademis. Ada 55 hal yang dia melihat ada sesuatu yang kurang bagus. Nah, Bapak sekalian, waktu Martin Luther menempelkan 95 tesis di gereja Jerman, Wittenberg itu, akan menggoncangkan seluruh dunia. Betul? Tapi sekarang saya tanya, apakah sejarah ini menggoncangkan dunia seperti yang dulu pernah terjadi? Dan survei membuktikan, gereja-gereja sekarang sudah meninggalkan semangat ini. Gereja-gereja sudah tidak begitu memperhatikan ini lagi. Menganggap ini sesuatu yang, sudahlah, ini kan abad 15, ini 2022. Untuk apa kita bahas ini lagi? Bapak sekalian, memang kita tidak membahas sejarahnya lagi, tapi sejarah itu penting. Kita akan membahas semangatnya, bagaimana semangat memperbaharui gereja. Itu yang harus kita lakukan, termasuk GKRI Misia Aletheia. Dan GKRI Misia Aletheia adalah gereja reform, gereja yang ingin terus diperbaharui. Karena itu, sebagai jemaat Misia Aletheia, siap nggak kita diperbaharui? Atau kita sedikit dikasih masukan, kita langsung tersinggung. Sedikit nasihati, langsung kita marah. Ditegur dan keras, kita nggak mau ke gereja lagi. Berarti kita menandakan kita belum siap untuk diperbaharui. Nah, Bapak sekalian, ada kata semper reformanda, itu penting. Namun sebelumnya kita ingin lihat dulu bahwa sebenarnya reformasi itu bukan tindakan negatif atau maksudnya suatu gerakan negatif menjauh dari Roma, kata Roma dan korupsi yang pernah terjadi sebelumnya. Itu ada gerakan yang positif sebenarnya. Reformasi ada gerakan positif untuk apa? Untuk bergerak menuju kepada Injil, kepada Alkitab, back to Bible, kembali pada Alkitab. Jika reformasi hanya merupakan reaksi kita terhadap sejarah yang terjadi 500 tahun yang lalu, maka akan jadi sejarah, begitu saja. Tetapi semangatnya yang kita ambil untuk menggerakkan kita, mengarahkan hidup kita kembali kepada Injil. Dan itu tidak akan berakhir. Saya jelaskan sekali lagi, kita tinggalkan sejarah 500 tahun yang lalu, mungkin bisa berakhir suatu saat. Tapi menggerakkan hidup kita kepada Injil tidak akan berakhir. Sampai kita dijemput kedua kalinya, kita akan terus hidup kita masuk kepada Injil, bergerak pada Injil. Maka inti dari firman Tuhan hari ini adalah bahwa gereja yang diperbaharui adalah melalui firman Allah, melalui Injil. Tidak bisa melalui pendeta, tidak bisa melalui dengan metode apapun, tidak bisa dengan cara apapun. Hanya dengan satu cara. Firman Allah. Secundum verbum Dei, yang bisa mengalami reformanda. Bisa next. Saya akan memperlihatkan satu istilah semper reformanda. Semper reformanda artinya bahwa reformasi tidak berhenti. Belum selesai. Jangan berpikir bahwa reformasi sudah selesai. No, belum selesai. Karena kata semper reformanda artinya kita harus terus direformasi. Dan khususnya di Misia Aletheia. Dan khususnya kita pribadi demi pribadi. Selain organisasinya, tapi lebih penting adalah pribadinya kita yang harus diperbaharui. Nah, pertanyaannya Bapak sekalian, apa yang harus kita perbaharui? Apa yang harus kita perbaharui? Di dalam Roma pasal 12 kita baca tadi, tidak ada 3 hal yang harus kita perbaharui dalam diri kita orang Kristen. Bisa next. Oh sorry, saya belum nyalakan. Ada 3, yaitu perubahan pikiran kita, kemudian perubahan hati kita, dan yang terakhir perubahan perilaku kita. Jadi kalau bahasa Inggrisnya head, heart, sama hand ya. Ada yang baca status saya lalu Mbak Bu Erna ya. Jadi head adalah pikiran kita, heart adalah tentang hati kita, hand adalah tindakan kita, perilaku kita. Nah, 3 bagian ini merupakan hal yang harus diperbaharui. Kalau hilang salah satu, maka tidak akan seimbang. Pasti ada jadi masalah. Kita akan belajar sama-sama ya hari ini ya. 3 bidang ini, area ini akan kita reformasi bersama-sama. Termasuk saya, termasuk pendeta Rio, termasuk penatua, termasuk majelis dan jemaat semua Tuhan kita akan diperbaharui melalui firman Tuhan hari ini. Siap Bapak sekalian? Oh, belum siap ya. Yuk, kita pulang kalau gitu. Sudah siap Bapak sekalian? Siap, mari kita akan masuk dalam pembahasan kita satu persatu. Perubahan pikiran, perubahan hati, perubahan perilaku.
atau bahasa lainnya ortodoksi, ortopati, ortopraksi ya. Ini hanya bahasa aja. Kita lihat satu-satu. Perubahan pikiran, mari kita buka dalam Roma 12 ayat 2 tadi yang kita baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam bahasa Inggris itu mind, ya, perubahan pikiran kita, akal budi kita. Untuk apa? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kata perubahan, Bapak sekalian, di dalam ayat 2 ada dua kata yang dikontraskan. Ada dua kata yang dikontraskan. Dia itu apa? Serupa dan berubah. Serupa dan berubah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya conform sama transform. Serupa versus transform, berubah. Nah, kita mau serupa dengan dunia ini atau kita mau berubah seperti Tuhan atau seperti Kristus? Kita mau serupa dengan dunia ini atau kita mau diubah seperti Kristus? Itu aja pertanyaannya. Tentu pilihan kita adalah kita mau diubah seperti Kristus. Nah, kata berubah dalam bahasa Yunani itu metamorfo atau biasanya istilahnya metamorfosis ya. Kupu-kupu yang dari ulat ya. Jadi kepompong jadi kupu-kupu. Betul ya? Proses perubahan. Nah, tapi yang di sini Bapak sekalian, perubahan di sini bukan perubahan fisiknya kita. No. Tapi dalam 2 Korintus pasal 3:18, kata yang sama metamorfo itu menggunakan istilah berubah, batinnya kita berubah, rohani kita berubah. Pikiran kita, hati kita itu berubah. Bukan hanya fisiknya. Misalnya dulunya rambutnya panjang, sekarang botak. Bukan itu perubahannya. Ya, dulunya kurus, sekarang gemuk. Bukan itu perubahannya. Itu jasmania. Tapi yang dimaksud dengan transformasi metamorfosis ini adalah perubahan rohani kita. Dan dalam ayat 2 dikatakan yang berubah adalah pikiran kita. Pikiran kita harus diubah. Nah, Bapak sekalian, mengapa pikiran harus diubah? Pikiran itu harus diubah kenapa? Karena memang pikiran kita seringkali memikirkan hal-hal yang tidak baik. Mau buktinya? Ayat 3. Ayat 3 ngomong apa? Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, ya aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya apa sih? Paulus ngomong apa? Paulus mengatakan bahwa seringkali, bisa next, saya akan tunjukkan. Ya. Jadi sebenarnya dalam hidup kita, pikiran kita itu seringkali mengacu kepada apa? Kepada diri kita. Jadi bahaya sesungguhnya itu adalah keegoisan kita dan berpusat pada diri kita. Kita merasa bahwa kita melebih-lebihkan kebijaksanaan kita melebih-lebihkan apa lagi? Kompetensi kita, ketulusan kita, bahkan kekuatan kita sendiri. Jadi kita memikirkan lebih daripada yang ada kita punya. Ada rasa kesombongan di situ. Kita mau jujur Bapak sekalian. Berapa sering kita ingin membangga-banggakan kita? Tidak jauh-jauh, saya misalnya ya, saya membangga-banggakan ketika ketemu teman, alumni misalnya ya, reunian. Kita saling pamer, oh jemaat kami ada 300 ya. Padahal cuma 200 ya. Padahal ditambah anak PPA, bilang 300. Lihat jemaat saya yang layani, sudah mulai ini, ada program ini. Kenapa? Karena ada rasa untuk membanggakan diri. Merasa bahwa, oh tempat pelayanan saya baik. Ini dari sisi perspektif hamba Tuhan. Nah bagaimana perspektif hamba jemaat Tuhan? Tentang pekerjaannya, tentang studinya, tentang keluarganya. Karena pikiran kita seringkali melebih-lebihkan apa yang kita punya. Nah, ada yang kalau Bapak Ibu melihat di YouTube ya, banyak yang suka apa? Suka penampilannya begitu, ya penampilannya 1M, tapi dompetnya 1 juta. Paham maksud saya ya? Kan ada tuh, banyak yang melakukan begitu. Karena ingin supaya apa? Melebihkan atau merasa dia hebat, dia pintar, dia kuat dan sebagainya. Bapak sekalian, ini yang Paulus ingatkan. Maka kita harus diperbaharui pikiran kita. Setelah diperbaharui, ayat 2b dikatakan apa? Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bukan lagi apa yang saya hebat, apa yang saya punyai, apa yang saya banggakan, enggak. Tetapi apa yang berkenan kepada Allah, apa yang baik menurut Allah, apa yang berkenan kepada Allah, itu yang kita pikirkan. Nah mari Bapak sekalian, ayo kita bertobat bersama-sama pikiran kita. Bukan lagi tentang kita hidup ini tentang Tuhan.
Maka kita menjalani hidup ini, kita pikirkan, benarkah bahwa apa yang saya pikirkan itu dipikirkan seperti yang dipikirkan oleh Allah? Apakah pikiran saya memang tentang Tuhan? Boleh Bapak Ibu pikir tentang pekerjaan, boleh, itu sangat boleh. Pikir tentang keluarga, sangat harus memikirkan keluarga kita. Tapi apa waktu kita memikirkan keluarga kita, pekerjaan kita, itu benar-benar untuk kemuliaan Tuhan? Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Apakah itu yang baik? Nah, Bapak sekalian, saya baca di Kolose dan Efesus, perhatikan Bapak sekalian. Ini adalah sama tentang pembaharuan pikiran kita. Saya akan bacakan buat Bapak sekalian. Kolose 3, 9, 10. Ini adalah tadi ayat yang kita baca di pas petunjuk hidup baru. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi gereja kita atau kita sendiri diperbaharui terus-menerus. Untuk apa? Memperoleh pengetahuan dulu. Pikiran kita dulu yang diubah. Mindset kita diubah. Mendapatkan pemahaman yang benar dulu. Menurut apa? Menurut tentang Kristus Yesus. Kemudian Efesus 4 ayat 23, Rasul Paulus menambahkan bahwa supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya apa Bapak sekalian? Bahwa memang pikiran kita harus diperbaharui. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu mana kehendak Allah. Yang mana yang kebenaran, mana yang kudus. Itu yang harus kita ubah dulu, pikiran kita. Bisa enggak? Tanpa ubah pikiran, tapi kita ubah perilaku. Itu manipulatif. Saya ulang lagi ya. Kalau kita tidak berubah pikiran kita, tapi langsung berubah perilaku kita, itu manipulatif. Hanya kepura-puraan yang terjadi. Hanya topeng yang terjadi. Kalau pikiran kita tidak ubah, tapi langsung perilaku. Kenapa? Karena kita melakukan semua itu banyak hal. Bapak Ibu akan buktikan begini. Gereja, kalau sampai pemikirannya, konsepnya, pemahamannya kurang tepat, maka ketika dia melakukan sesuatu di gereja ini, maka pasti akan keliru. Contoh misalnya, Bapak Ibu mengapa Bapak Ibu memberikan persembahan? Bapak Ibu kenapa harus melayani? Bapak Ibu kenapa harus ke gereja? Jawaban yang paling umum adalah, ketika saya ibadah adalah supaya saya diberkati oleh Tuhan. Saya memberi Tuhan supaya saya diberkati oleh Tuhan. Saya melayani Tuhan supaya saya diperkenankan oleh Tuhan. Itu kan sikap transaksional. Tahu transaksi enggak? Saya melakukan ini supaya Tuhan begini ke saya. Saya memberi ini supaya Tuhan memberikan saya ini. Kan transaksi. Konsep yang salah. Betul? Nah, Bapak sekalian, termasuk di dalam pekerjaan kita. Di dalam sekolah kita. Kenapa kita sekolah dengan baik? Ayo ingat, pemahaman kita harus tepat tentang firman Tuhan. Saya akan melanjutkan tentang pemikiran kita. Karena itu, yang bisa mengubah pikiran kita hanya Injil, Bapak sekalian. Hanya Injil yang bisa mengubah pikiran kita. Pikiran kita yang selalu memikirkan kita, memikirkan kebanggaan kita, sekarang kita orientasinya diubah. Sekarang kita pikirkan apa yang berkenan kepada Allah, apa yang baik, apa yang sempurna bagi Allah. Injil yang bisa mengubah kita. Nah pertanyaannya, kalau Injil yang bisa mengubah kita, Bapak Ibu baca kitab enggak? Bapak Ibu mau diubah tapi nggak mau baca kitab. Nggak bisa berubah. Mau puluhan tahun kita beribadah, mau puluhan tahun kita jadi Kristen, tapi kalau kita tidak mau baca kitab, tidak akan bisa berubah. Bukan kata saya, kata firman Tuhan. Karena bisa merubah kita adalah Injil, firman Tuhan. Sekarang saya tanya, siapa yang sini baca kitab? Dari Kejadian sampai Wahyu, udah baca satu kali habis selama seumur hidupnya. Siapa? Puji Tuhan. Yang lain? Oh, yang lain 2 kali ya. Oke, puji Tuhan. Oh, 3 kali. Oke. Yang lain ada yang sampai habis Kejadian sampai Wahyu? Sudah, siapa yang di sini 15 tahun jadi Kristen? Siapa yang di sini 15 tahun jadi Kristen? Angkat tangan. Lebih dari 15 tahun? Saya. Lebih dari 15 tahun, Pak Mahendra. Siapa yang lebih dari 20 tahun jadi Kristen? Tapi apakah kita sudah baca habis Kejadian sampai Wahyu? Jangan pernah bangga jadi Kristen, oh saya sudah melayani A sampai Z, tapi nggak pernah baca Alkitab A sampai Z. Jangan pernah bangga bahwa saya sudah melayani dari sekolah minggu sampai lansia, tapi kalau kita nggak pernah baca kitab A sampai Z, bahwa kitab Kejadian sampai Wahyu. Kebanggaan terbesar kita adalah ketika kita bisa mengenal Allah dengan pikiran yang dikuduskan, mana tahu kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna bagi Allah. Bukan tentang diri kita, bukan memikirkan tentang terlalu tinggi tentang kita, kata Alkitab ini, pasal 3, ayat 3.
Nah, maka karena itu, sebagai orang Kristen yang ingin bertumbuh, saya mengutip punya Anselmus, seorang tokoh ya, Bapak gereja, yaitu faith seeking understanding. Orang yang punya iman akan terus mencari pengertian. Nah, ini faith seeking understanding, bahwa iman yang hidup, yang sejati, dia akan pasti terus mencari pengertian, mencari kebenaran. Nggak mungkin lah orang yang mau bertumbuh punya iman pasti akan mencari kebenaran. Pasti akan mencari pengertian, akan belajar terus. Apakah saya ngomong gini saya sudah hebat? Enggak, saya terus belajar. Saya tetap baca kitab, saya tetap baca buku. Saya tetap konsultasi, diskusi, sharing. Supaya apa? Supaya memperkaya pemikiran kita, memperkaya pemahaman kita, doktrin kita. Maka di pemuda Actus Youth saya bilang, ayo teman-teman, belajar Alkitab. Satu slogan mereka adalah Reform Teaching. Belajar Alkitab yang baik, pengajaran yang baik. Menurut saya, pengajaran terbaik, paling dekat dengan Alkitab, yaitu Reform. Ya, karena gereja kita Reform. Kita harus bangga dengan gereja kita. Karena itulah back to Bible. Kembali pada Alkitab. Maka kita akan merefleksi Bapak sekalian, bahwa ini saya kutip dari bukunya seorang tokoh, dia menulis buku tentang worship with understanding. Duncan namanya. Beliau mau ngomong gini, waktu kita beribadah, waktu kita memuji Tuhan, kita memuji dengan understanding enggak? Kita berdoa dengan understanding enggak? Dengan pengertian enggak? Contoh misalnya ya, saya sangat notice banget, kalau ada lagu Kristen, pengajaran kata-katanya salah, saya pernah diskusi. Kata-katanya salah, tapi kita nyanyinya dan penghayatan dalam sekali, padahal itu kata-katanya salah. Ayo, berapa persen dari sini waktu ibadah, waktu nyanyi, memperhatikan kata-kata pujiannya? Mengerti enggak kita kata nyanyikan? Jangan-jangan kita hanya nyanyi, nadanya enak, tapi kita nggak perhatikan kata-katanya. Apakah pujiannya alkitabiah atau tidak? Apakah pujiannya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Atau jangan-jangan kita sekedar nyanyi, hanya enak, nyaman, kita nyanyi tanpa penghayatan, tanpa pengertian yang tepat. Contoh ya, ada beberapa pujian yang saya lihat harus diubah. Ini pernah dikasih tahu waktu itu Pak Mahendra, waktu gereja masih satu ya. Tahu yang lagu ini enggak? Yesus kau Bapa yang setia. Tahu lagunya? Tahu lagunya? Endingnya gimana? Yesus kau Bapa yang setia. Yang salah di mana situ? Salah di mana? Bapak nggak tahu salah di mana? Oh iya, Papa di situ. Salah di mana? Yesus disebut Bapa. Benarkah Bapa dan Yesus adalah sama? Bapa dan Yesus pribadinya berbeda. Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus, tapi tiga pribadi dalam satu kesatuan. Itu. Tapi kita kalau menyanyi tapi tidak mengerti kata-katanya, nggak ngerti doktrinnya, maka kita akan asal nyanyi. Paham Bapak sekalian? Ya. Contoh misalnya, lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus, tahu? Dengan darah. Saya mau tanya, Ruang Maha Kudus masih ada dah? Kata kitab Ruang Maha Kudus itu dulu kan terbagi dua kan, ada Ruang Kudus dan Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus pang tengah, Ruang Kudus, lalu pelataran bait suci. Yang bisa masuk ke Ruang Maha Kudus hanya imam tertingginya. Dan itu pun setahun sekali masuk. Setelah Yesus mati di atas salib, dikatakan apa? Terbelah jadi dua. Tidak ada batasan lagi. Semua itu bisa menghadap kepada Tuhan. Gak perlu lagi pakai Ruang Maha Kudus. Ya gereja ini kita bersama-sama. Semua bisa hadir, bertemu langsung dengan Yesus. Nah, paham maksudnya ya? Seringkali banyak lagu yang kita sebenarnya itu hal yang bisa kita perbaiki. Tapi kita nyanyi tanpa pengertian yang tepat. Termasuk kita memberi. Waktu kita memberi dengan understanding enggak? Kita memberi karena transaksi atau karena kerelaan hati. Biasa kalau kita baca ayat firman Tuhan, majelis, menurut kerelaan hati. Itu yang tepat. Bukan supaya ini. Enggak. Jadi mari kita, setiap segala sesuatu yang kita lakukan, kita ukur dengan pengertian kita. Pengertian firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan enggak? Berkenan enggak? Baik enggak untuk Tuhan? Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua,
Oke, saya mau ngajak Bapak sekalian membaca 1 Korintus 4:15. Ini seakan-akan supaya ini bukan ajaran saya, tapi ajaran firman Tuhan. Saya akan baca ya. Ini saya teringat ayat ini. Ayat ini sangat menegur saya waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Coba kita lihat. 1 Korintus 14 ayat 15. Sudah dapat semua? 1 Korintus 14 ayat 15. Dan jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal, budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal, budiku. Perhatikan, ini kata Alkitab. Waktu kita berdoa, waktu kita memuji Tuhan dengan akal budi dan roh kita. Jadi bukan hanya afeksi, hanya dengan perasaan doang, tapi juga pikiran kita bekerja waktu memuji Tuhan. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Setelah hati kita berubah, pikiran kita berubah, mindset kita berubah, ya, kita diperbaharui, maka yang kelas selanjutnya adalah ayat yang ke-9. Coba Bapak perhatikan. Ayat 9, 10 dan seterusnya. Di situ dikatakan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saya mau tanya. Kasih itu berasal dari mana? Muncul kasih kita itu dari mana? Selain pikiran, tapi dari hati. Hati itu afeksi kan, perasaan, kehendak. Nah, karena Paulus tahu bahwa manusia suka berpura-pura, kasihnya suka berpura-pura, makanya si Rasul Paulus mengingatkan kita, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, melakukan yang baik. Nah, pikiran yang sudah diperbaharui oleh firman Tuhan tadi, pasti akan menghasilkan hati yang benar juga. Pemahaman yang benar akan menghasilkan hati yang benar. Makanya waktu kita bilang, hidup saya berubah oleh pembaharuan budi, tahu mana yang baik, mana kehendak Tuhan, maka tentu kasih kita juga akan benar, tidak akan pura-pura. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling memberikan hormat, dan hendaklah kerajaanmu jangan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan lainnya Tuhan. Perhatikan Bapak sekalian, hati itu ketika pemahaman kita diubah, maka hati kita juga akan diubah. Nah, Bapak sekalian, mengapa kita harus menjaga hati kita? Saya mengajak kita baca di Yeremia 17 ayat 9. Coba Bapak Ibu perhatikan di slide. Yeremia 17 ayat 9. Ini kata firman Tuhan tentang hati manusia. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tahu maksudnya Bapak sekalian? Artinya manusia hatinya itu licik. Tidak bisa orang menebak. Hari ini A, besok bisa B. Dan besoknya lagi bisa C. Karena hati manusia gampang berubah, karena itu kita perlu diubah, dijaga baik-baik dengan firman Tuhan. Bapak Ibu jangan heran ketemu saya, misalnya suatu saat misalnya hari ini saya baik, besok saya marah-marah. Ya itulah manusia. Hatinya gampang berubah, tergantung situasi, tergantung uangnya. Ini awal bulan apa akhir bulan? Awal bulan bisa senyum, akhir bulan mulai tegang itu. Sarafnya besar sini. Marah-marah. Hanya masalah sapu, langsung lempar sapu. Masalah menu makanan, marah-marah. Karena hati gampang berubah. Hari ini ke gereja, besok tidak ke gereja. Hari ini komitmen mau mengasihi Tuhan, besok tidak mengasihi Tuhan. Di gereja kita mau menjadi murid Kristus, di luar Senin sampai Sabtu kita nggak mau jadi murid Kristus, kita jadi murid dunia. Apa kata dunia kita ikut? Hanya minggu aja saya murid Tuhan. Betul gitu? Manusia gampang berubah. Karena kata firman Tuhan, licik hati kita. Karena itu kita perlu dijaga, diperbaharui dengan firman Tuhan. Yang punya pacar, punya kekasih, hati bisa berubah. Tahu Rizky Bilar? Wah, langsung tahu. Lesti Kojara tahu? Ngomongnya manis awalnya. Itu hati bisa berubah. Tahu politikus? Wah, kok singgung politikus. Janjinya manis. Tahu hamba Tuhan, saya ngomongnya pintar, tapi hatinya suka berubah. Jadi kita semua dari hamba Tuhan, penatua majelis, jemaat, hatinya gampang berubah. Karena itu kita mau jaga hati kita. Kita mau berubah hati kita. Saya kutip punya John Calvin, Bapak sekalian. John Calvin mengatakan bahwa a mind for Christ, a heart for his church. Pikiran saya untuk Kristus dan hati saya untuk gerejanya. Artinya apa? Kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus. Setelah kita mengasihi Yesus, kita belajar, kita diubah. Kita juga mau mengasihi gerejanya, yaitu apa? Jemaat Misericordia. Jemaat sesama orang Kristen. Makanya ayat 9, 10, 11, 12 tentang mengasihi sesama. Janganlah kasihmu pura-pura.
Kemudian kasihilah sesamamu, memberi hormat. Kemudian apa lagi? Dikatakan bantulah mereka dalam kekurangan, berkatilah mereka dan sebagainya, menangislah, bersukacitalah dengan mereka. Jadi pemahaman kita yang benar menghasilkan hati yang benar. Itu perlu. Kalau bahasa doktrin ya, ortodoksi menghasilkan ortopati. Orto itu apa? Orto itu benar. Doksi itu ajaran. Keyakinan yang benar menghasilkan ortopati. Pati itu hati. Patos. Orto itu benar. Jadi menghasilkan hati yang benar. Dan yang terakhir. Ini kata Tuhan Yesus di dalam Matius 15:8 mengatakan apa? Bibirnya memuji Tuhan, tapi hatinya jauh daripadaku. Betul ya? Hati gampang berubah. Bibirnya terkesan memuji Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ini adalah satu teguran Yesus kepada orang-orang Israel saat itu. Nah, ini juga teguran buat kita. Luarnya kita kelihatan mengasihi Tuhan, tapi dalamnya kita jauh dengan Tuhan. Luarnya di ibadah kita kelihatan sangat dekat sama Tuhan, tapi dalamnya hati kita itu jauh dengan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus bilang, bibirnya memuji, tapi hatinya jauh daripadaku. Mari kita menjaga hati kita. Mari kita perbarui hati kita. Termasuk saya, kita semua. Ya. Yang terakhir Bapak sekalian, yang kita ubah adalah selain pikiran kita, selain hati kita, maka akan menghasilkan perilakunya. Kita buka di 10 ayat 21. Jadi waktu Rasul Paulus menasihati supaya kita jangan pura-pura hati kita, ya, supaya jangan pura-pura punya kehendak, maka realitanya ditunjukkan dengan realita, dengan tindakan. Ayat 10 dan sampai 21 itu bagi jadi dua Bapak sekalian. Pertama mengasihi saudara seiman, satunya mengasihi musuh kita. Musuh kita dari ayat 18, ayat 17 ya, 17 sampai ke 21 itu tentang mengasihi musuh. Ayat yang 10 sampai yang 16 itu mengasihi sesama kita. Jadi Paulus mengajarkan kita bahwa hati yang berubah tadi akan ditunjukkan dengan tindakan nyata, perilaku yang benar, yaitu apa? Bukan hanya mengasihi sesama kita, yang kita satu gereja, tapi mengasihi juga musuh kita. Misalnya contohnya, ayat 19, saudara-saudara janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, betul ya? Jadi jangan menuntut pembalasan kalau ada yang menyakiti Anda. Ayat 20, jika seturumu lapar, jika musuhmu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Artinya bahwa kasih itu tidak berhenti hanya ucapan, bukan hanya pada kehendak, tapi tunjukkan dengan tindakan nyata. Dan tindakan nyata kita tidak sebatas kepada circle kita, tapi kepada di luar circle kita juga kita tunjukkan kasih kita. Itu yang Tuhan mau. Pikiran kita berubah, hati kita berubah, maka otomatis perilaku kita berubah. Nah, perilaku yang seperti apa? Di dalam perilaku ada karakter kita, sikap, perbuatan, atau tindakan seseorang yang dapat dilihat, yang bisa diamati dan diukur. Kalau tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat, tidak bisa diamati, berarti bukan perbuatan itu. Itu bukan perilaku berarti. Itu hanya ucapan. Tindakan itu kelihatan, bisa diukur, bisa dilihat, dan bisa diamati. Kita lihat ya, bisa dilihat kan? Ayat 20 bisa dilihat, bisa diamati. Haus dikasih minum, lapar dikasih makan. Bisa dilihat dengan nyata. Nah Bapak sekalian, tentang perilaku ini bukan hal yang simpel ya. Ini bukan hal yang langsung berubah sekejap, tidak. Proses. Dan proses itu memang perlu perjuangan dan bisa sampai nangis, bisa sampai kita menyerah. Saya pribadi, saya ingin sedikit kesaksian. Tian, ini kan saya suka memberikan contoh Tian ya. Tian itu anak saya. Itu saya berharap dia sekolah di tempat yang bagus supaya dia bisa punya karakter yang bagus dan sebagainya. Tapi setelah saya melihat kehidupan sehari-harinya, dia kadang-kadang masih emosi, egois sama adiknya. Dan bahkan dia sangat narsis Bapak sekalian. Anak saya suka bilang gini, aku ganteng. Saya bilang, Tian, untuk apa kamu ganteng, untuk apa kamu pintar, tapi kamu sikapmu kayak gini. Untuk apa kamu bagus dalam banyak hal dan pendidikanmu, tapi kamu nggak bagus dalam hal perilakumu. Waktu saya ngomong gitu, ternyata ngomong kepada diri saya sendiri. Saya masih emosian. Saya masih egois. Saya masih marah-marah. Dan persis seperti yang Tian lakukan. Like father, like son. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Papanya begini, anaknya begitu. Dan itu membuktikan bahwa itu proses dan perjuangan habis-habisan. Dan apakah saya dalam hati ingin terus berbuat dosa? Enggak, saya ingin bertobat. Saya ingin berhenti. Tapi realitas seringkali, kok marah lagi, kok emosi lagi. Sama-sama kita putus asa.
Aduh Tuhan, gimana caranya saya supaya bisa berubah? Aduh Tuhan, gimana caranya? Sampai kita putus asa. Karena itu kita terus berjuang bersama-sama. Makanya reformasi tidak akan berhenti. Akan terus-menerus kita diperbaharui. Jangan merasa kita sudah sempurna sini. Kita nggak ada yang sempurna sini. Kita semua masih dalam proses. Saya masih dalam proses. Kita masih dalam proses. Yang pasti sekarang pikiran kita diubah dulu. Menghasilkan hati. Menghasilkan perilaku. Saya lagi sekali lagi saya tutup dengan begini. Pemahaman yang benar akan menumbuhkan sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar akan menumbuhkan perilaku yang benar. Dan bahasa teologinya tadi apa? Ortodoksi menghasilkan ortopati. Ortopati menghasilkan ortopraksi, tindakan. Dan ortopraksi akan mengarah kepada doksologi, kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat ini sebagai harapan kita, Bapak sekalian. Apa yang dilakukan oleh misi Aletheia ke depan? Bahwa kita akan terjadi kebangkitan, ya, revival. Kebangkitan apa? Doktrin kita harus benar secara kitab, pengertian kita harus benar, moral kita harus benar, pelayanan kita juga harus berkembang, kemudian penginjilan juga harus berjalan, Bapak sekalian. Maka saya simpulkan begini, termasuk pikiran, head kita, dari knowing menjadi being menjadi doing. Ayo, jangan hanya teori, tapi lakukan. Itu biasa kita sering lakukan ya. Knowing, being, and doing. Dan kita simpulkan begini, ortodoksi menghasilkan ortopati. Ortopati menghasilkan ortopraksi. Ortopraksi akan menghasilkan pada doksologi. Amin. Bisa hafal ini? Nggak perlu hafal ya, yang penting tahu maksudnya. Pemahaman yang benar menumbuhkan sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar menumbuhkan perilaku yang benar. Maka semua itu akan memuliakan Tuhan. Siapa yang mau berubah? Susah mau berubah ya. Mari kita lembutkan hati kita. Kita mau diubah oleh Tuhan. Kita mau diubah oleh firman Tuhan. Mulai baca kitab. Mulai tekun baca kitab. Mulai cintai Alkitab. Mulai hari ini pulang, nanti malam bersama keluarga, buka Alkitab. Kalau sulit, mulai dari Matius, tidak apa-apa. Kejadian, baca. Per perikop, tidak apa-apa. Mari kita ubah pikiran kita, pemahaman kita. Dan akan menghasilkan hati kita diubah. Hati kita gampang berubah. Hati kita licik. Dan terakhir, kita mau punya perilaku yang baik juga. Dan kita akan berjuang bersama-sama. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu Tuhan untuk diubah. Eklesia Reformata, Semper Reformanda. Gereja yang diperbaharui akan terus-menerus diperbaharui. Reformasi belum selesai. Karena itu kita terus mau direformasi. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Engkau tahu hati dan pikiran kami, dan Engkau tahu hidup kami yang tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu semua yang kami lakukan. Tuhan tahu semua yang kami pikirkan. Dan Tuhan tahu semua apa yang kami rasakan. Untuk Tuhan, biarlah kami jujur di hadapan Tuhan, kami terbuka di hadapan Tuhan, apa yang kami alami, apa yang kami gumulkan, apa yang kami perjuangkan, apa yang kami masih berjuang dalam dosa kami. Berdoa supaya pribadi demi pribadi di gereja Misi Aletheia ini yang sudah hadir pagi hari ini, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, baik di Zoom maupun yang di gereja. Tuhan tolong Bapak, buka pikiran kami, ubah pikiran kami sesuai dengan pikiran Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tahu mana kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang sempurna bagi Tuhan. Bukan memikirkan tentang diri kami, bukan memikirkan lebih tinggi tentang apa yang tidak ada pada kami. Tuhan, kami berdoa supaya hati kami yang licik ini, hati kami yang gampang berubah ini, yang tergantung dengan situasional, kondisional. Kami berdoa supaya hati kami ini mau dijaga oleh firman Tuhan yang sudah kami pelajari, yang kami pahami. Sehingga hati kami benar-benar bisa terus mengasihi satu sama yang lain. Dan tidak pura-pura kasih kami. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya hati kami diubah tadi juga boleh menghasilkan perilaku yang benar. Kami ingin supaya hidup kami nampak ada buah-buah roh yang mengasihi saudara dan mengasihi seluruh kami. Tuhan Yesus, kami berdoa biar firman Tuhan mengubah seluruh aspek hidup kami. Dari pikiran kami, hati kami, perilaku kami. Karena di semangat gereja reformasi, bulan reformasi ini kami mau menjadi gereja yang
mau diperbaharui dan terus-menerus diperbaharui. Karena reformasi belum selesai. Sampai Yesus datang kedua kalinya, maka hidup kami akan disempurnakan oleh Tuhan. Dan berdoa Tuhan sekali lagi untuk gereja Misi Aletheia, supaya GKI Misi Aletheia tetap menjaga kemurnian doktrin, kemurnian moral, juga untuk kemurnian kesatuan gereja kami, supaya kami bisa bersama-sama bertumbuh, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, dimanapun kami berada. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan saat ini yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Pak Heru dan proses pemulihan pasca operasi. Tuhan juga memberkati untuk obat ini minum. Tuhan menolong Pak Heru. Dan juga berdoa untuk pendeta Fikire yang saat ini juga sedang sakit. Berdoa Pak Fikire Tuhan yang saat ini juga asam lambungnya naik. Tuhan juga boleh menjamah, Tuhan sembuhkan. Berikan hati, pikiran yang tenang, untuk bisa fokus melayani Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Acan, anaknya Heni dan Andi yang saat ini juga dalam proses pemulihan, di mana ada infeksi di bagian saluran kencingnya. Tuhan juga boleh sembuhkan. Berdoa juga untuk Pak Nenggolan, saat ini juga sedang flu, batuk dan meriang. Berdoa dalam Yesus Tuhan sembuhkan hamba-Mu, supaya Tuhan menjaga oleh obat yang minum mempercepat proses pemulihan hamba-Mu. Berdoa juga untuk pemulihan untuk Bu Widi dan Niel yang saat ini di rumah juga menyertai dan menolong obat ini minum sehingga benar-benar proses pemulihan bisa terjadi. Dan kami berdoa Tuhan juga untuk Sanas yang akan juga mendekat hari akan melahirkan anak pertamanya, untuk berdoa untuk Bapak Hasian dan Sanas berikan ketenangan juga sukacita untuk menanti kelahiran putri pertama mereka. Berdoa Tuhan juga untuk semua jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini sedang kuliah atau bekerja di luar kota. Kami teringat untuk Ayu, kemudian kami juga teringat untuk Dio, juga Angel. Berkati juga semua teman-teman kami, jemaat Tuhan yang juga sering keluar kota. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Kuliah mereka, Tuhan memberikan hikmat. Juga berdoa juga untuk kami semua, jemaat Tuhan khususnya. Setelah mengikuti Family Day, kami mau menjadi keluarga yang berpusat pada Kristus. Kami mau menjadi keluarga yang berpusat pada Injil. Kami mau supaya Injil menjadi lensa kami. Kami mau menjadi Injil menjadi motivasi kami. Dan kami mau Injil menjadi model dan modal kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami masing-masing. Tuhan boleh terus perbaharui hidup kami. Dan kami serahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah yang punya jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus, perlu kita mendengarkan penjelasan perjamuan kudus, bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan kita Yesus Kristus, dan setiap orang yang mengaku iman percaya kepada Yesus dan telah diteguhkan sebagai warga CD atau baptisan, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan, untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Jemaat sekalian, melalui perjamuan kudus yang sebentar akan dilangsungkan, kita mengerti dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, Bapak Ibu, persekutuan Tuhan dan kita sebagai gerejanya terus-menerus sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita akan duduk bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di perjamuan anak domba Allah itu. Bapak Ibu, perjamuan kudus juga mengingatkan kita dan menyatakan kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dan menikmati hidup baru kita di dalam terang keselamatan. Melalui perjamuan kudus, Bapak Ibu sekalian, kita didorong menyaksikan kepada dunia bahwa Kristus Sang Penebus itu adalah juru selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga,
Kami bersyukur, berterima kasih, karena setiap awal bulan kami meneladani, mentaati perintah Tuhan untuk melaksanakan perintah-Mu masuk di dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Mohon ketika kami menerima roti dan anggur, kami berlimpah syukur kepada Tuhan yang telah menebus, menyelamatkan kami, yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, yang mengenal Engkau adalah Bapa kami yang memelihara, mengasihi kami, dan kami anak-anak-Mu yang Tuhan. Menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa di dalam hidup ini, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau telah tebus menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah pelayanan perjamuan kudus pada kesempatan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya hati kita dipelihara dengan roti dari sorga, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati kita dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tapi marilah kita menikmati dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Saya undang Bapak Ibu. Ambil dan bagikanlah. Sambil roti dan anggur dijalankan, mari kita memuji memuliakan Tuhan. Boleh mengambil roti dan anggur ya. Dosanya terhapus dosanya, yang mau bertobat terus terhapus dosanya. Punya
roti kita yang di tangan. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Di dalam iman kepada Kristus kita menikmati dengan syukur. Mari kita angkat cawan kita yang di tangan. Yesus berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi kita semua. Dengan iman dan rasa syukur, silakan menikmatinya. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Minta Pak Mahendra. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di pagi yang cerah ini kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau telah mati untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Sungguh itu anugerah yang tak terkira bagi kami, karena kami manusia yang berdosa, kembali Engkau tebus untuk kami dapat berkumpul bersama Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita salam kiri kanan kita bahwa kita bersaudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak dan Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita. Firman Tuhan yang mengantar persembahan kita dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Silakan petugas persembahan untuk mengedarkan kantong persembahan. Kita kenaikan bikin dari PKD Salupat. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rasa hatimu. Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, kelehat sajamu dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Silakan yang menyampaikan kantong perpuluhan. Musik silakan dimainkan lagi. Yang akan memberikan musiknya
Mari kita mainkan lagi. Persembahkan dirimu Untuk Tuhan benar, kerajaannya. Allah, damai dan sejahtera. Tuhan, bawa persembahanmu, sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita dalam Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami dapat merasakan berkat-berkat yang daripadamu. Dan pada minggu pagi hari ini, kembali kami menyisihkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami persembahkan di gerejamu ini, Tuhan. Dan biarlah persembahan ini dapat menyenangkan hatimu, juga untuk memberitakan firman Tuhan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, sehingga kami boleh bersuka cita. Kami dapat merasakan cinta kasih yang daripadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, sebelum kami sampaikan warta jemaat, mungkin ada anggota baru yang hadir untuk pertama kali di gereja, di tempat ini. Semuanya masih lama ya. Untuk Bapak dan Ibu yang mungkin saat ini statusnya masih belum berjemaat di kami, atau mungkin yang masih simpatisan ya, silakan untuk nanti menghubungi Ibu Retno. Atau nanti Ibu Retno bisa menghubungi Bapak dan Ibu yang memang merindukan untuk menjadi jemaat di GKRI Misialit ya. Karena kita mesti dalam bergereja, semua orang hendaknya memiliki satu gereja. Mungkin bisa menjadi simpatisan kalau misalkan di luar kota mau ke gereja lain silakan. Tapi sebaiknya setiap orang itu terdaftar di satu gereja. Supaya apa? Supaya nanti ketika di situ di dalam gereja ini kita bisa bertumbuh. Kita bisa menikmati seluruh rangkaian program dari gereja di mana kita terdaftar. Jadi dimohon untuk jemaat yang baru maupun para simpatisan nanti untuk tinggal sebentar ya setelah ibadah ini, karena ada yang perlu disampaikan oleh Bu Retno sebagai sekretaris gereja. Gitu. Untuk warta jemaat, bulan Oktober ini bulan reformasi dan tema besar gereja adalah menegakkan kembali nilai-nilai reformasi dalam gereja yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri Jin ya. Kami sempat berdiskusi, kadang doa kita pun salah gitu. Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus itu, saya selalu kritik Pak Heri ini, kenapa enggak diingatkan jemaat kita bahwa hal itu enggak benar ini, karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda. Nah, kita nanti akan terus belajar kebenaran firman Tuhan seperti ini. Sehingga dalam langkah kita itu juga sesuai dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saya rasa itu, Pak Pendeta. Jemaat sekalian, saya undang kita bangkit berdiri. Bersama dengan semua jemaat di segala tempat, marilah kita bersama mengaku iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, habis ibadah nanti ada acara lagi, jangan langsung kembali pulang kita ya. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Allah Bapa kami puji Engkau. Allah Bapa kami puji Engkau. Allah Bapa kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa kami puji Engkau. Putra Allah kami agungkan Kau. Putra Allah kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah kami agungkan Kau. Roh Kudus Engkau penghidup kekal. Roh Kudus Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus Kau menghibur kekal. Kita kembalikan segala hormat, keagungan, pujian bagi Allah Tritunggal kita doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah ke tempat masing-masing dan hiduplah sebagai murid Kristus yang sejati, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan, amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Silakan duduk, kita akan mengikuti acara kelanjutan dari Family Days itu. Bapak Ibu, sebelumnya untuk merespon atau melanjutkan acara kita Family Day itu, maka saya akan memberikan kelanjutan daripada acara ini
dengan memberikan kelas tapi itu nanti lewat Zoom ya, mengenai family itu apa. Ya, itu kira-kira hari Jumat ya. Ada beberapa topik di situ, jadi nanti semua jemaat boleh mengambil bagian untuk kegiatan apa itu keluarga ya, setiap minggu sekali. Saya mengundang untuk teman-teman yang akan Ibu Retno atau Kak Christine. Jadi Bapak Ibu, setelah nanti acara dipimpin oleh Kak Christine, kita bagi kelompok, kita akan berdoa, ya nanti dipimpin oleh hamba Tuhan atau majelisnya. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wah, puji Tuhan, seperti yang disampaikan Pak Rio tadi bahwa kita akan memberikan info bahasanya ya. Memberikan info tentang, kemarin kita sudah mengikuti Family Day, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, siapa yang terberkati dengan ada acaranya Family Day kemarin? Puji Tuhan, luar biasa ya, terberkati. Wah, ramai sekali ya, apalagi waktu outbound ramai sekali ini ya. Waktu nangkap belut lagi rame. Ibu-ibunya pada heboh, teriak-teriak ini ya. Kayak nggak pernah lihat belut mereka ya kan? Mungkin pernah, tapi pegang nggak pernah. Oke. Ya, jadi kemarin waktu lomba kita sudah mengumumkan untuk pemenang-pemenangnya. Nah, ada pemenang-pemenangnya, ada juara 1, 2, dan 3. Nah, dan pemenangnya langsung kita umumkan karena saatnya ini adalah pembagian hadiahnya. Wah, hadiahnya kertas saja ini, selembaran kertas. Selembaran kertas saja, hadiahnya selembaran kertas ya. Jadi nanti yang saya sebutkan adalah ini adalah warna kelompoknya. Jadi diingat-ingat bagi Bapak Ibu kemarin ikut kelompoknya warna apa, gitu ya. Jadi Tapi Kak Kris, sebelum baca dulu kita kasih tahu hadiahnya biar mereka semangat menunggu, berdek-dekan gitu loh. Boleh. Oke. Untuk juara 3 akan mendapatkan hadiah sebesar 200.000 rupiah. Wow, lumayan. 200.000 Untuk juara 2 akan mendapatkan hadiah sebesar 300.000 rupiah. Nah, ini yang juara 1 Dan nih. untuk juara 1 akan mendapatkan hadiah 500.000 rupiah. Wah. Pasti sudah tahu ya, Bapak Ibu sudah ingat ya siapa juara 1, juara 2-nya siapa. Yoi. Walaupun kemarin ada yang protes kayaknya. Kelompok mana ya kemarin ya yang protes? Banyak yang protes kemarin, polemik. Banyak yang protes Banyak ini ya. yang protes. Wah. Tapi tenang saja, masih tetap menang. Untungnya masih tetap menang ya. Oke ya, kita akan mengumumkan pemenang yang ketiga terlebih dahulu. Wah. Pemenang yang ketiga dengan total nilainya, total poinnya itu adalah 640. Wah, ini dimenangkan oleh kelompok berwarna orange. Orange. Perwakilan Silakan aja ya. Yang orange. maju perwakilan 1 orang. Di sini saya menunjuk Bu Ida. Mana Bu Ida. Ada Bu Ida. Wah. Bu Ida. Wah, ini. Main yang bakar nih 200.000. Iya, Maida. Ya, Maida. Berkarya Maida. Ya. Lalu. Berdiri dulu Bu di sini. Jangan langsung Hadap ke sana, meninggalkan. Hadap sana Bu. Berdiri di atas Bu Ida. agak naik biar orang-orang lihat. Kalau wow. Pegang gini Bu, pegang gini. Dikalungkan. Oke. Ya. Gak kelihatan Bu Ida di sini Bu Bu Ida. Ida naik Bu. Naik ke kelihatan atas. Bu Ida. Tangga sini. Oke. Lagi main. Nah, wah ini dia. Lalu pemenang kedua. Nah, dimenangkan oleh kelompok dengan total poinnya 760. Dimenangkan oleh kelompok berwarna merah. Merah. Ya. Merah itu warna berani. merah. Ya. Ini saya tunjuk langsung perwakilan yaitu Bapak Sugeng. Mana Bapak Sugeng ya? Pak Sugeng. Bapak Sugeng. Wah, ini dia. Bapak Sugeng. Nah, ini kelompok merah ya. Kalungnya. Kalungnya kok semangat ya Biar ini keren. Pak ya.
Kalau kalungnya. Silakan Pak, pakai kalung Pak. Wih, luar biasa. Ya, Dikalungkan ini ya. Wah. Lalu pemenang yang pertama. Wah, yang ini pertama juara 1. wah lumayan nih 500.000. Wow. Gopek rek, gopek. Yuh. Dengan total poinnya 865. Wah, dari kelompok mana ya ini ya kira-kira ya? Wah, dari kuning. Kelompok kuning nih. Jatuh kepada kelompok pink. Wah, kelompok pink. Perwakilan yang maju adalah Ibu Yiska. Mana Ibu Oke. Yiska? Wah. Silakan maju ke Silakan Bu, depan. dipakai kalungnya dulu. Ayo Mas Wahyu. Dipakaikan kalungnya dulu. Wih, Itu nyusunnya 2 hari loh Bu. 2 hari bikinnya ya. Ya, selamat untuk Selamat para untuk pemenang. para pemenang. Wah, luar biasa. Sebentar. Foto, foto, foto. Mana ini kameramen? Mana kameramen? Dokumentasi yuk, foto dulu. Lagi bagus kalungnya soalnya. Ya, Oke Bu, terima silakan. kasih Terima untuk kasih. para pemenang. Silakan dibelanjakan. Nah, dengan bijak. hadiahnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hadiahnya ini diambil di bendahara gereja, boleh Oh, ya. ke Bu Susan atau ke Bu Erna. Oke. Tapi yang mengambil bukan semua anggotanya ya, hanya perwakilan satu aja pemimpinnya dalam satu kelompok Betul. ya. Jadi yang mengambil hanya satu orang. Siapa pemimpinnya dalam kelompok itu yang akan mengambil ke Bu Erna atau ke Bu Susan. Nah, tapi Kak Kari sebelumnya kita mau mendengarkan kesan dan pesannya untuk jemaat. Siapa maksudnya? Terkait family day Iya, kemarin tak? terkait family day Oke. kemarin. Nah, saya mengundang untuk Ibu Sausiana bisa memberikan kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan family day kemarin. Mari saya silakan. Turun. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan itu luar biasa buat kita ya. Kalau kita nggak kenal, kita tidak sayang. Jadi family day ini sangat-sangat memberkati saya ya, terutama saya. Saya di sini tadinya cuman datang undangan aja, tidak bermaksud untuk menjadi jemaat di sini. Tetapi saya pikir ngapain saya jauh-jauh kalau ada yang dekat gitu ya. Jadi kebetulan kemarin saya pas ada undangan katanya ada family day, saya pengen nggak ikut gitu. Saya sungkan, nggak ada yang saya kenal. Walaupun kita sering setiap hari Minggu itu kita ketemu, tetapi tidak kenal satu dengan yang lain gitu. Tetapi setelah saya tanya Tuhan, saya bilang, Tuhan bagaimana ini? Tuhan bilang ayo maju. Saya maju, akhirnya saya mendapat teman, ada sukacita di sana, ada kekuatan baru. Kita kenal, maka kita semakin sayang, semakin dekat. Tuhan itu nyata dalam family day ya. Kita semakin akrab, kita semakin kuat ya. Jadi setiap hari bukan hanya kita harus di tretes itu kita semakin kenal, tetapi di sini pun kita semakin kenal, semakin sayang kita satu sama yang lain. Jangan kita istilahnya kita datang, siapa lu, siapa gua. Yang penting gua udah ibadah di sini, gua nggak perlu lu. Tidak seperti itu. Tetapi kita di sini satu keluarga, satu kerajaan Allah, satu tim proyeknya Allah. Kita bekerja di sini sama saja ya. Baik hamba Allah yang ada di tempat sini, hamba Tuhan, kita jemaat di sini. Kita sama-sama bekerja untuk kerajaan Allah. Kita satu keluarga, kita satu family. Tuhan Yesus memberkati.